Shalom ya, teman-teman. Selamat malam semuanya ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Kak Sugi ya, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir ya saat ini dalam keluarga Kristus ya, yang sudah mau meluangkan waktu untuk duduk, diam, mendengar, menyimak dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin sebelum saya memulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nini Cendana, yang sering dipanggil dan dikenal dengan sebutan Ceni ya, bagi teman-teman semua. Baik, saya minta waktu dan perhatiannya, ya. Jadi, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema The Speaking God, yaitu Tuhan yang selalu berbicara dan terus-menerus berbicara setiap saat kepada kita. Ada nggak yang pernah merenungkan, kenapa sih Tuhan kita selalu berbicara kepada kita? Di antara teman-teman ada nggak yang pernah merenungkan? Pernah nggak sih kita terpikir di pikiran kita, mengapa Tuhan itu bisa disebut Tuhan yang berbicara? Nah, kenapa? Kenapa juga Tuhan kita disebut pribadi yang suka berbicara kepada kita? Nah, ternyata di balik itu ada dasar dan pengertiannya. Mari kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama adalah mengapa Dia Tuhan yang berbicara. Alasannya adalah Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita dikatakan selalu berbicara karena memang Dia adalah Tuhan yang hidup. Itu tertulis di Yeremia 10 ayat 10 bagian A terjemahan Legacy Standard Bible ya, yang bunyinya, tapi Yahweh adalah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal. Jadi kalau bisa disimpulkan ya dari ayat ini, bisa dikatakan bahwa Tuhan kita itu selalu berbicara karena memang Dia pribadi yang hidup. Tentu yang namanya hidup pasti ada bergerak, ada pergerakannya. Seperti kita, manusia bisa dikatakan hidup karena kita masih ada, karena kita masih eksis, karena kita masih bergerak, kita masih moving, dan kita masih melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, demikian Tuhan pun juga begitu ya. Karena kita tahu Dia Tuhan yang sudah ada, yang sudah eksis dari dulu, Tuhan terus bergerak, terus moving, dan Dia hidup. Makanya Dia disebut Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Nah, di ayat Yeremia ini, kata hidup itu berasal dari bahasa Ibrani yang dibaca hey, yang pengertiannya dari cukup yang kuselidiki itu pengertiannya ada life itu 197 kali, life 144 kali, life hidup, dan life itu hidup atau kehidupan. Jadi bisa disimpulkan secara literally dari ayat ini, Tuhan itu ya benar-benar hidup. Dari kata hidup, hey ini ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua ya, di mana Tuhan bisa dikatakan hidup itu karena Dia menyatakan bahwa akulah Tuhan yang hidup. Tuhan ini benar-benar menyatakan ya dirinya sendiri bahwa Dia itu adalah Tuhan yang hidup. Itu tertulis di Matius 22 ayat 32 bagian A, The Passion Translation ya, yang berbunyi, akulah Tuhan yang hidup, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Nah, dari sini kita baca, kita bisa melihat Tuhan sendiri ya menyatakan lewat mulutnya bahwa Dia itu Tuhan yang hidup. Di mana sebenarnya ada juga ya ayat tambahan yang dikuatkan di Markus 12 ayat 26b. Tapi saya tidak tampilkan ya, saya cuma kasih tahu. Di mana itu bunyinya seperti ini juga sama, akulah Tuhan yang hidup, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub.
ada satu lagi ayat tambahan yang cukup kuat ya, di Roma 14 ayat 1 dan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 ya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, dari kata hidup ini di Matius ini dari bahasa Yunaninya itu dibaca zao, artinya juga sama ya. Live 117 kali, be alive 9 kali, alive 6 kali. Nah, life itu juga artinya hidup, be alive itu hiduplah, menjadi hidup, dan alive itu hidup. Oke, sekarang kita akan masuk yang bagian yang ketiga. Kenapa dia disebut Tuhan yang hidup? Yang ketiga adalah dia mengatakan, akulah firman Tuhan yang hidup. Yang luar biasanya lagi, selain Tuhan menyatakan bahwa dia pribadi yang hidup dengan keberadaannya, dengan ternyata perkataannya ataupun ucapannya itu, ataupun firmannya itu juga dikatakan hidup. Yang tertulis di Ibrani 4 ayat 12, terjemahan Legacy Standard Bible, yang berbunyi, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dan menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan mampu menilai pikiran dan niat hati. Nah, ini beberapa ayat ya, yang tentang dibalik kenapa dia disebut Tuhan yang hidup, yang berbicara. Ini alasannya ada 3, saya buat pernyataannya. Semoga ini memberikan pengertian semakin dalam ya, kita merenungkan bahwa dia itu Tuhan yang hidup karena dia selalu berbicara kepada kita, dan di sini banyak kekayaannya ya. Terus mungkin saya mau cerita sedikit, dulu saya itu dari keluarga Buddhis ya, bukan keluarga yang terlahir sebagai orang percaya. Dari dulu saya punya banyak sekali dewa-dewa ya yang saya sembah. Nah, suatu ketika waktu saya udah percaya Tuhan, Yesus, saya menerimanya sebagai juru selamat saya. Nah, satu hal yang kuat juga berbicara kepada diri saya dan saya merenungkan itu dan itu juga menjadi pegangan adalah Tuhan kita itu hidup. Karena gini, dulu dewa yang saya sembah itu tidak ada satupun yang pernah berbicara kepada saya. Saya berdoa, meminta keselamatan, meminta berkat, itu nggak pernah dijawab satu kali pun. Nah, yang luar biasa ya waktu udah percaya Tuhan Yesus ini, Tuhan kita itu hidup dan dia terus berbicara ya, dalam bentuk apapun. Bahkan yang luar biasa lagi, Tuhan kita ini berbicara dalam segala bahasa ya. Kalau dulu dewa yang saya sembah itu, saya harus menggunakan dengan bahasa Hokkien saya, bahasa Medan, sehari-hari yang saya gunakan. Bahkan orang-orang pintar juga menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Ke atau apapun itu. Tapi, dan saya juga nggak mengerti. Tapi yang luar biasa, Yesus ini, Tuhan kita ini, dia mengerti apapun yang kita bicarakan. Karena benar-benar dia hidup dan memang Tuhan yang benar-benar hidup ya. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara? Nah, sebagai orang percaya, tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan aktivitas dan kesibukan kita. Tentunya, kita pasti memiliki waktu beristirahat. Biasanya, waktu istirahat kita itulah di mana kita berdiam dan merenungkan sesuatu. Entah itu renungan yang singkat, atau renungan yang sesaat, ataupun renungan yang panjang, ataupun renungan yang lama. Renungan itu bisa berupa rencana masa depan, pekerjaan, bisnis, harapan, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan renungan tentang Tuhan dan firman-Nya? Ya, saya ingin mengajak teman-teman merenungkan pertanyaan ini sejenak. Mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita?
apakah penting dan bermanfaat saat mendengar Tuhan berbicara pada kita? Ya, mari kita bahas. Tentu ya, kita perlu mendengar Tuhan berbicara. Dan tentu juga saat Tuhan berbicara itu penting. Dan pastinya saat Tuhan berbicara ada manfaatnya bagi kita. Tadi sudah saya bahas bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, maka Dia berbicara. Begitu juga dengan kita yang adalah manusia hidup dan kita juga berbicara. Nah, ada beberapa dasar ayat juga dan pengertian yang bisa menjadi fondasi dan pegangan bagi kita. Mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Yang pertama adalah Tuhan adalah satu-satunya sumber dan kehidupan bagi kita. God is our only source and life. Saat kita mendengar Tuhan berbicara, kita pasti menerima langsung sumber dari segalanya itu, dari segala yang ada, dari segala sumber sang kehidupan bagi kita. Nah, itu ditulis dan diperkuat di ayat 1 Korintus 8 ayat 6 terjemahan The Passion Translation yang berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Dia. Dan hidup yang kita hidupi untuk Dia. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus yang diurapi itu. Melalui Dia, kita dan segala sesuatu ada. Dari ayat 1 Korintus 8 ini, ayat 6 ini, mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Bapa ya. Nah, segala sesuatu ini dari bahasa Yunaninya itu dibaca pas, yang berarti itu all ada dengan terjemahan 748 kali, all things 170 kali, every 117 kali, all semua, all things, segala hal macam, every setiap, tiap-tiap. Dari ayat ini ya, semakin menjelaskan pada kita bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu dari segala hal, dari segala macam, dari segala jenis, dari segala tiap-tiap hal, dan sumber dari segala sesuatu bagi kita. Mungkin kita perlu merenungkan ya, satu pertanyaan di dalam hati kita ataupun pikiran kita. Jika dalam kehidupan sehari-hari, jika kita tidak setiap hari, setiap saat mendengar dari sumber yang terpercaya itu, yaitu Tuhan sendiri yang berbicara pada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mempunyai sumber informasi yang akurat dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini? Jika kita tidak setiap hari, setiap saat mendengar Sang Firman berbicara pada kita, bagaimana mungkin segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada bagi kita? Coba kita berhenti merenung. Kalau kita tidak setiap hari mendengar langsung dari Tuhan, bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan sehari-hari ini bisa dengan hikmat? Jika kita tidak setiap hari, setiap saat mendengar Sang Firman itu berbicara pada kita, bagaimana mungkin segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada bagi kita? Coba kita renungkan ini, teman-teman. Nah, selain Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu bagi kita, dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada bagi kita, ternyata di dalam perkataannya, di dalam firman-Nya, kegenapan terjadi dan ditemukan di dalam pribadinya sendiri, yaitu perkataannya, firman-Nya. Itu tercatat di Roma 11 ayat 36, saya bacakan terjemahan The Passion Translation. Karena dari Dialah penopang dari segala sesuatu, datangnya segala sesuatu,
Dan sekarang kegenapan segala sesuatu ditemukan di dalam Dia. Kiranya segala pujian dan kehormatan diberikan kepadanya selamanya. Amin. Luar biasa ya ayat ini ya. Tuhan bukan hanya sumber segala sesuatu dan juga bukan hanya yang tidak ada menjadi ada dari Dia, tetapi Dia juga menjadi kegenapan segalanya. Nah, dari ini kita bisa simpulkan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber atau saluran bagi kita sehingga kita bisa hidup sebagai mestinya dan kita bisa berfungsi dengan maksimal, di mana itu juga tertulis di ayat di Kisah 17 ayat 28 terjemahan The Passion yang berbunyi, selain sebagai sumber dari segala sesuatu bagi kita dan dari segala yang tidak ada menjadi ada bagi kita, ternyata kegenapan itu juga terjadi di dalam perkataan atau firman-Nya. Dan ketika Tuhan itu menjadi sumber saluran bagi kita, kita itu bisa hidup dan berfungsi dengan maksimal. Yang tertulis di Kisah 17 ayat 28 terjemahan The Passion Translation yang berbunyi, melalui Dia kita hidup dan berfungsi serta memiliki identitas kita. Seperti yang dikatakan para penyairmu, silsilah kami berasal darinya. Wow, ternyata kita hidup juga oleh karena Dia. Dan kita hidup juga melalui Dia. Wow, ini perlu direnungkan benar-benar ya. Semuanya itu berasal dari Dia, Sang sumber kehidupan yaitu Tuhan kita. Luar biasa ya. Nah, yang kedua adalah mengapa kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Karena segala sesuatu yang baik berasal dari Dia. Everything good comes from Him. Ada di terjemahan Mazmur, kitab Mazmur 84 ayat 11, terjemahan Amplified, yang berbunyi, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Tuhan menganugerahkan kasih karunia, kemurahan dan kehormatan. Tidak ada kebaikan yang Dia tahan dari orang-orang yang hidupnya lurus, yang hidupnya jujur. Dari kitab Mazmur 84 ini, kata kebaikan yang diambil dari bahasa Ibrani itu adalah tov, yang berarti good, yang tertulis 361 kali, better 72 kali, well 20 kali, goodness 16 kali. Good artinya baik, better lebih baik, well itu bisa sehat atau baik, goodness kebaikan. Jadi saat kita mendengar perkataan Tuhan, kita mengerti dan sadar bahwa Tuhan hanya memberikan segala yang baik saja. Dari kitab Mazmur 84 ayat 11 ini, kita mengerti ya, semua yang baik yang Dia sediakan. Karena kalau bisa disimpulkan, kata kebaikan itu adalah segala sesuatu yang baik, lebih baik, segala sesuatu yang sehat, segala sesuatu kebaikan dan kemurahannya berasal dari Dia. Terus ada kata baik juga dari ayat yang lain yang tidak saya tampilkan. Itu ada di kitab Yakobus 1 ayat 17a, terjemahan The Passion Translation, yang berbunyi, setiap anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita adalah baik dan sempurna. Nah,
Di sini tidak hanya kata baik aja ya, ternyata juga sempurna. Jadi pemberian Tuhan itu bukan hanya terbatas pada baik, tetapi juga sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, jadi kata baik dan sempurna itu dari bahasa Yunaninya itu agathos, kata baik, dan teleos untuk kata sempurna. Dan artinya juga sama ya, benar-benar baik dan sempurna. Oke. Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu mendengar Tuhan adalah karena Tuhan menuntun dan memuaskan kita. Yang tercatat di Yesaya 48 ayat 17, The Passion Translation, inilah yang Yahweh, penebusmu yang maha kudus dari Israel katakan, akulah Yahweh Tuhanmu, akulah yang mengajarimu cara untuk sukses dan menuntunmu langkah demi langkah ke jalan yang harus kamu tempuh. Di situ ada beberapa ayat ya yang saya catat di situ. Yesaya 28 ayat 26, Mazmur 32 ayat 8, dan Yesaya 58 11. Itu semuanya menyatakan Tuhan menuntun, membimbing, dan memuaskan kita. Teman-teman bisa baca ya di situ. Mungkin saya akan bacakan yang Yesaya 58 ayat 11, The Passion Translation. Yahweh akan selalu membimbingmu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Dia akan mengisimu dengan kesegaran, bahkan ketika kamu berada di tempat yang kering dan sulit. Dia akan terus-menerus memulihkan kekuatanmu, sehingga kamu akan tumbuh subur seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air berkat terpercaya yang terus mengalir. Wow, ini luar biasa ya, Yesaya 58:11 ya. Di mana ya Tuhan itu bukan hanya memimpin, membimbing kita, tetapi bahkan dia mengisi kita dengan kesegaran. Sehingga walaupun kita melalui tempat-tempat yang kering, yang sulit mungkin dalam situasi, kita tetap akan dipenuhi dengan kekuatan daripada perkataan Tuhan, dari sang firman Tuhan ya. Dan dikatakan juga kita akan subur seperti taman yang diairi dengan baik. Dan taman itu menjadi mata air berkat yang terpercaya, yang terus mengalir. Kalau kita bisa imajinasi ya, kita ini lagi di taman, kita lagi duduk di sebuah bangku. Terus di depan kita itu ada mata air. Nah, saat kita melihat mata air itu adalah mata air yang bening, yang mengalir ya. Kita lihat, kita melihat dengan seksama, kita bayangkan kalau mata air itu adalah diri kita sendiri ya, di mana memang Tuhan menggambarkan itu, kita seperti mata taman yang diairi mata air ya. Nah, selanjutnya, karena kita udah tahu mengapa kita harus mendengar Tuhan berbicara kepada kita, tadi ada 3 poin yang saya bahas, yaitu karena Tuhan adalah sumber dan kehidupan bagi kita. Terus Tuhan itu memimpin dan menuntun kita, dan Tuhan memberikan segala yang baik kepada kita. Oke, sekarang kita akan masuk beberapa cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita akan membahas beberapa cara Tuhan berbicara pada kita. Di sini saya menulis beberapa ayat Tuhan yang berbicara kepada kita. Tapi saya yakin di luar dari apa yang saya tulis di sini, masih banyak lagi cara Tuhan berbicara pada kita. Oke? Cara pertama Tuhan berbicara pada kita itu adalah
melalui anaknya, through the Son. Di Ibrani 1 ayat 2, The Passion Translation, namun bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan sekarang berbicara kepada kita secara terbuka dalam bahasa putra atau dalam bahasa anak, yang ditunjuk sebagai pewaris segalanya. Karena melalui Dia, Tuhan menciptakan panorama segala sesuatu dan segala waktu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu mau kita mendengar perkataannya melalui putranya, yaitu melalui anaknya. Sang Firman itu, Yesus. Nah, gimana cara mendengarkan melalui putranya? Tentu di sini saya sudah tampilkan ayatnya ya. Tentu melalui perkataan. Karena anak itu atau putra itu sama dengan perkataan atau sama dengan si Firman, Sang Firman, di mana ditemukan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 English Standard Version berbunyi, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa firman itu sudah ada, sudah eksis dari sejak semula, yang berbentuk dalam wujud firman, yang adalah Tuhan itu sendiri. Lalu firman itu menjadi manusia, yang sekarang kita kenal dengan nama Yesus, yaitu putra atau anak tunggal Bapa kita. Nah, mengapa firman Tuhan itu dikatakan hidup? Karena yang berbicara itu adalah pribadi si sang anak, yaitu Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi dari ayat ini, saya yakin sih kebanyakan kita sebagai orang percaya sudah mengalami pengalaman perkataan dari sang putra, dari sang anak, yaitu firman itu sendiri. Jadi kalau sederhananya begini, pada saat kita membaca firman Tuhan secara perlahan, sambil direnungkan, lalu firman itu bergema, firman itu berbunyi, firman itu bergelora, firman itu berdentum, firman itu bahkan membakar kuat di hati kita. Rasanya itu seperti api yang dahsyat atau seperti palu yang kuat saat firman itu berbicara. Maka bisa dikatakan firman itu hidup di dalam hati kita. Itu tertulis di Yeremia 23-29 yang berbunyi, bukankah perkataanku bagaikan api yang dahsyat? Bukankah itu seperti palu yang kuat? Nah, selain Tuhan, Bapa berbicara kita melalui anaknya itu melalui firman, ternyata firman itu banyak manfaatnya bagi kita. Salah satunya adalah firman itu memberdayakan hidup kita. Tertulis di 2 Timotius 3:16, Tuhan telah mentransmisikan hakikatnya ke dalam setiap kitab suci. Karena itu diilhami oleh Tuhan. Ini akan memberdayakan kamu melalui instruksi dan koreksinya, memberi kamu kekuatan untuk mengambil arah yang benar dan menuntun kamu lebih dalam ke jalan. Luar biasa ya, firman itu banyak manfaatnya banget bagi kita ya. Bahkan memberdayakan kita, empower kita. Nah, mungkin saya mau cerita ya tentang pengalaman Tuhan berbicara melalui perkataannya, melalui the Son atau the Word ini ya. Nah, jadi waktu tahun 2014,
bulan Februari tanggal 23 itu adalah hari di mana saya lahir baru ya. Saya menjadi orang percaya, saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya pribadi. Nah, di awal perjalanan selama saya sebagai orang percaya, pada saat itu firman Tuhan yang berbicara kuat pada musim tahun 2014 bagi saya pribadi adalah tentang kasih karunia atau anugerah di hati saya. Nah, jadi waktu itu di bulan yang 9 atau menuju ke bulan ke-10. Nah, selama 3 bulan itu sampai bulan 12, jadi saya bekerja di satu perusahaan yang cukup jauh dari rumah saya. Jadi setiap hari itu saya akan pergi ke perusahaan itu untuk bekerja dengan naik angkutan umum. Biasanya itu memakan waktu 1 sampai 1,5 jam dari rumah saya. Nah, satu hal yang membuat saya tercengang ya, atau terheran-heran melihat perkataan Tuhan itu adalah waktu saya naik angkot itu setiap pagi ya, jam 7 pagi, setiap hari selama 3 bulan saya bisa katakan berturut-turut setiap hari yang saya lihat kata kasih karunia, anugerah di jalan. Nah, kalau direnung-renungkan itu mengherankan juga ya bagi saya ya. Karena ini kok aneh ya. Setiap hari melihat kata itu. Setiap hari melihat kata itu. Aneh aja sih kok di jalan melihat kata itu selama 3 bulan. Karena memang tahun pertama itu adalah tahun di mana Tuhan menyingkapkan tentang keselamatan bagi saya. Pengertian keselamatan yang lebih dalam lagi kepada saya, yaitu semua karena kasih karunia atau karena semua anugerah pemberian dari Dia. Nah, mungkin itu pengalaman yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman di mana saya itu pernah melihat sebenarnya sebuah lagu saja sih, saya lihat sebuah lagu, saya dengar gitu. Terus dari satu lagu itu, endingnya itu ada satu kata. Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, hiduplah untuk aku. Karena aku sudah mati untukmu. Nah, itu juga perkataan Tuhan yang kuat ya, yang saya rasakan saat itu di mana ya saya menangis ya pada saat itu. Oke. Selanjutnya yang kedua, cara Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26 The Passion Translation, tetapi ketika Bapa mengutus Roh Kekudusan, yaitu Roh Kudus, Dia seperti aku yang memerdekakan kamu. Dia akan mengajari kamu segala hal dalam namaku, dan Dia akan menginspirasi kamu untuk mengingat setiap perkataan yang aku sampaikan kepada kamu. Tentu bukan suatu rahasia lagi ketika orang terlahir kembali atau yang sering kita sebut lahir baru menjadi orang percaya, kita tahu Bapa memberikan Roh-Nya yang kudus itu kepada kita, di mana Roh Kudus itu sendiri selalu berbicara kepada kita dan mengajari kita dalam banyak hal, terutama mengingat perkataan-perkataan Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan Bapa berikan ini unik ya sifatnya bagiku ya. Bagi teman-teman mungkin juga unik ya. Di mana kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya tidak pernah hidup sendiri dalam menghadapi segala macam perkara di dunia ini, segala macam situasi di dunia ini. Nah, selain Roh Kudus itu mengajari kita dalam segala hal dan mengingat kita setiap perkataan yang Tuhan sampaikan, Roh Kudus juga seorang sahabat yang tidak meninggalkan kita.
di mana itu tertulis di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, The Passion Translation, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan memberi kamu penolong yang lain atau juru selamat yang lain, yaitu Roh Kudus kebenaran yang memberikan kebenaran, yang akan menjadi teman kamu sama seperti aku. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dunia tidak akan menerimanya karena mereka tidak dapat melihat atau mengenalnya. Namun, kamu mengenalnya secara dekat karena dia tetap bersama kamu dan akan tinggal di dalam diri kamu. Terus, Yohanes 16 ayat 13-15, namun ketika Roh pemberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan realitas setiap kebenaran di dalam diri kamu. Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi hanya apa yang dia dengar dari Bapa, dan dia akan mengungkapkan nubuatan kepadamu apa yang akan terjadi. Dia akan memuliakan aku di bumi, karena dia akan menerima dariku apa yang menjadi milikku dan mengungkapkannya kepadamu. Segala sesuatu yang menjadi milik Bapa adalah milikku. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa pemberi semangat ilahi atau penolong ilahi ini akan menerima apa yang menjadi milikku dan mengungkapkannya kepadamu. Nah, Roh Kudus tidak hanya mengajari kita, tetapi dia juga menjadi sahabat kita dengan menyingkapkan segala macam hal, bahkan mengajari kita segala macam hal. Bahkan Roh Kudus ini juga dibilang dia juga membantu kita dalam hal berdoa dengan erangan desahan yang tak terucapkan. Itu ada di Roma 8 ayat 26, The Passion Translation, yaitu, dan dengan cara serupa, Roh Kudus memegang kita dalam kelemahan manusiawi kita untuk memberdayakan kita dalam kelemahan kita. Misalnya kadang-kadang kita bahkan tidak tahu cara berdoa atau bahkan hal terbaik yang harus kita minta. Namun Roh Kudus bangkit dalam diri kita untuk menjadi perantara bagi kita, memohon kepada Tuhan dengan desahan emosional yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Tuhan berbicara tadi melalui Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mengajari kita, Roh Kudus juga menginspirasi kita, Roh Kudus juga mengingatkan kita perkataan-perkataan Tuhan, dan Roh Kudus ternyata juga membantu kita dalam hal berdoa ya, di mana kadang orang percaya itu sulit berdoa, tidak tahu apa yang harus berdoa, ternyata masih ada satu hal yang Bapa Tuhan berikan kepada kita, yaitu berbahasa lidah atau yang kita sebut berbahasa roh. Nah, biasanya berbahasa lidah ini juga satu perkataan dari Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan bisa, ayo berbahasa lidah. Karena kadang mungkin kita sendiri tidak menyadari kalau jiwa kita itu mungkin ada tekanan, mungkin ada dilema yang kita nggak sadar, tiba-tiba Tuhan bisa berbicara, ayo berbahasa lidah. Nah, sungguh luar biasa ya, Tuhan kita ini, kita benar-benar menurut saya wajib sih merenungkan Tuhan ini benar-benar baik, semuanya dia berikan, bahkan dia memudahkan hidup kita juga ya. Oke, nah kalau dari pengalaman saya tentang Roh Kudus ini, yaitu pada saat saya membaca firman, terus saya merenungkannya, Roh Kudus ini akan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dalam, pewahyuan yang dalam dari Tuhan, rahasia yang tersembunyi dari Tuhan. Contohnya, dulu itu saya ada struggle ya, ada kesulitan mungkin tentang rumah Bapa yang ada di Yohanes 14. Nah, suatu ketika itu saya lagi berdiskusi dengan Pak Sugi ya, karena ada pertanyaan di ibadah minggu JKB
beberapa tahun yang lalu tentang rumah Bapa. Nah, selesai dari ibadah itu, jadi saya dan Pak Sugi itu berdiskusi tentang Yohanes 14 ini ya, rumah Bapa tepatnya. Nah, jadi waktu itu saya lagi baca ya, karena kan penasaran rumah Bapa itu apa pengertiannya pada saat itu ya. Nyata waktu baca-baca akhirnya Roh Kudus berbicara pada saya ya, pada saat itu rumah Bapa ya, diriku sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Dari pasal 14 itu sendiri ya. Terus pengalaman tentang berbicara dalam bahasa lidah ini atau berbicara bahasa roh ini. Nah, jadi suatu ketika saya melihat show ya, tentu itu show orang percaya, di mana mereka tiba-tiba melakukan berbahasa lidah ya dalam show itu. Satu hal yang aneh bagi saya dan nggak pernah saya rasain adalah waktu orang tersebut berbicara bahasa lidah atau bahasa roh itu, saya mendengar dia seperti berbicara bahasa Indonesia. Yaitu adalah bahasa menafsirkan ya. Tapi aneh sih, karena itu kan saya nggak di situ, nggak di dalam show itu. Kan saya hanya mendengar, tapi saya dapat, oh ternyata ya itu memang pesan untuk saya. Di mana dari orang tersebut berbicara, yaitu untuk saya pribadi. Nah, itu pengalaman tentang Roh Kudus dan bahasa lidah ya. Selanjutnya, cara Tuhan berbicara yang ketiga adalah melalui suara audible voice atau suara audible ya, yang tertulis di Yesaya 30 ayat 21 The Passion. Ketika kamu berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri, kamu akan mendengar suaranya di belakangmu untuk membimbingmu dengan mengatakan, ini adalah jalan yang benar, ikutilah itu. Nah, biasanya contoh yang dari audible voice ini yang terkenal itu biasanya kisah Samuel ya, yang tercatat di 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10, di mana memang Tuhan memanggil Samuel secara suara audible, secara suara langsung 4 kali ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca ya kisahnya di 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10. Oke. Nah, dari pengalaman yang saya alami tentang audible voice ini adalah, jadi suatu ketika itu pada saat saya komsel dengan papa saya yang di Medan itu, jadi dalam komsel itu ada bahas tentang darah, apakah boleh makan darah atau tidak. Pada saat itu dengan perjalanan saya sebagai orang percaya, tentu saya belum tahu banyak tentang firman Tuhan, alamatnya di mana juga tidak tahu, jadi saya struggle lah ya ceritanya. Terus saya ngomong nih sama Tuhan, Tuhan, emang gimana? Emang kita harus boleh makan darah atau tidak? Nah, saya menanyakan begitu sama Tuhan. Tentu itu nggak langsung dijawab Tuhan ya. Jadi suatu hari ketika itu papa saya ngajak saya makan pagi, breakfast itu di pasar. Biasa di Medan tuh dikatakan di pajak ya, bukan pasar, pajak. Jadi kita makan bubur Chinese gitu. Nah, bubur Chinese-nya itu ya macem-macem ya, dagingnya banyak, tapi salah satunya itu ada potongan darah ya. Jadi ketika saya mau makan itu, ada satu suara di telinga kanan saya yang berkata, jangan makan. Terus saya menoleh, saya melihat papa saya. Pak, kamu ngomong? Enggak, saya enggak ngomong. Nah, ketika saya mau makan yang kedua kali ini, tadi kan enggak jadi makan karena terhenti karena ada suara. Yang kedua kali ini saya mencoba untuk makan lagi. Satu suara lagi keluar di telinga kanan saya. Jangan makan. Itu lebih kencang lagi ya. Terus saya menoleh ke papa saya. Pak, papa manggil. Papa ngomong. Enggak. Terus yang saya lihat adalah papa saya juga lagi makan. Kenapa saya menoleh ke papa saya? Karena omongannya itu pakai bahasa Hokkien. Jadi saya pikir tuh papa saya yang berbicara. Tapi dia bilang tidak. Nah,
ketika dia bilang tidak yang kedua kali dan saya melihat dia juga makan, saya baru ngerti, oh Tuhan lagi bicara sama saya secara suara audible, di mana menjawab saya pertanyaan apakah boleh makan darah. Untuk saya pribadi ya, Tuhan bilang jangan makan pada saya saat itu. Jadi kurang lebih saya tidak makan darah lagi 10 tahun ya perjalanan menjadi orang percaya di tahun 2014. Nah, salah satu pengalaman lagi ya tentang audible voice ya. Nah, suatu hari itu setelah pulang ibadah, siang hari ya, jam-jam 11-an, jam 12 gitu pulang naik motor bersama papa saya. Jadi di dalam motor itu berjalan, nah ada suara juga ya di sebelah kanan saya lagi. Dengan suara Tuhan berkata, engkau akan menjadi Daud. Lah, kupikir apa? Engkau akan menjadi Daud. Dan saya lihat ke depan ya, nggak mungkin papa saya lagi ngomong sama saya karena dia lagi mengendarai motor. Jadi saya ngerti itu Tuhan yang berbicara, engkau akan menjadi Daud. Dan disertai ada suara kicauan burung. Selesai Tuhan berbicara, ada suara burung ya, kicauan burung. Mungkin teman-teman tahu lah ya, suara burung berkicau tuh gimana. Saya juga heran, saya melihat ke atas, kiri kanan, emang ada burung di atas kepala saya? Ternyata tidak ada. Jadi itu pengalaman tentang audible voice yang saya rasakan bersama Tuhan ya. Oke, cara yang keempat Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui vision and dreams, melalui penglihatan dan mimpi. Itu ayatnya ada di Kisah Rasul 2 ayat 17 The Passion. Inilah yang aku katakan, inilah yang akan aku lakukan pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang dan membuat putra-putrimu bernubuat dan para lelaki mudamu akan mendapat penglihatan dan para lelaki tuamu akan mendapat mimpi dari Tuhan. Biasanya yang saya teliti ya, biasanya penglihatan itu cenderung dengan keadaan mata kita tuh terbuka, dengan keadaan kita saat melihat, dan biasanya posisi kita itu dalam keadaan sadar, bukan terlelap. Sedangkan mimpi itu selalu cenderung dengan keadaan mata kita tertutup dan dalam keadaan kita tidak melihat, dan biasanya posisi kita itu dalam keadaan tidak sadar atau saya sebut tertidur atau terlelap. Nah, di Alkitab ada mencatat dua kisah yang saya taruh, yaitu kisah Yakub yang adalah seorang pemimpi di Kejadian 37 dan kisah Petrus yang melihat penglihatan akan hewan sembelihan di kisah 10. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit pengalaman juga di sini ya. Suatu ketika waktu saya sudah menjadi pendoa syafaat di gereja saya yang dahulu ya, saya itu suka berdoa ya, saya suka saat teduh ya pada saat itu. Jadi satu ketika waktu saya berdoa itu saya melihat sebuah penglihatan, di mana penglihatan itu saya melihat peta Indonesia. Terus setelah melihat peta Indonesia itu tampaknya seperti gambarnya itu, penglihatan saya itu seperti di zoom in ya, semakin masuk ke dalam, terus saya melihat satu pulau. Nah, semakin lihat pulau itu, oh ternyata pulau itu adalah Pulau Jawa. Semakin saya masuk lagi di zoom in lagi gitu ya, saya melihat satu kota. Nah, di zoom in lagi saya masuk, saya lihat ada satu kota dan nama kota itu melayang-layang ya. Zoom in zoom up saya melihatnya gitu ya, melayang-layang. Dan kota itu adalah kota Bandung. Nah, pada saat saya melihat kota Bandung itu, di atas itu yang saya lihat penglihatan itu adalah seperti wujud roh perjinahan kalau bisa dikatakan, atau roh najis yang saya lihat pada saat itu yang melayang-layang, yang melingkupi, yang mendominasi di kota Bandung. Nah, pada saat itu pengertian saya yang dapat, oh ternyata Bandung itu banyak roh perjinahan, berarti perlu didoakan pada saat pengertian saya pada saat itu ya.
Kalau sekarang pasti sudah berbeda, tapi saya menjelaskan ini saja ya, brother and sister. Terus pengalaman tentang mimpi. Kalau bisa dikatakan, saya ini adalah pemimpi ya. Karena kenapa saya bisa disebut pemimpi? Karena hampir setiap hari itu saya bermimpi, apapun itu. Jadi Tuhan banyak berbicara lewat mimpi. Salah satunya adalah mimpi ya. Sangat banyak mimpi saya. Kalau dicatat tuh sangat banyak ya mimpi saya ya. Bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa tentang firman, bisa tentang suatu hal, apapun itu ya, Tuhan singkapkan juga di dalam mimpi. Nah, tapi ada mimpi yang sangat berkesan dalam hidup saya. Ada dua mimpi ya, berkesan dalam hidup saya, yaitu mimpi yang pertama adalah peperangan rohani waktu saya baru lahir baru, di mana mimpi itu seperti begini. Jadi saya mimpi di mana ada ular itu menjalar di dalam lutut kaki ya, kaki sebelah kanan saya dari bawah dia masuk ke dalam daging saya. Seperti kayak apa ya? Mau dikatakan keluar lah gitu ya, nampak lah ya bentuk wujudnya di dalam daging kita gitu. Dia menjalar keluar, menjalan sampai paha ya. Nah, sampai paha itu di tangan saya pas ada pisau ya, pisau yang agak kecil. Itu saya robek kaki saya ya di paha saya. Dan ular itu keluar mau patuk saya. Tapi saya nangkap dia. Terus saya ambil pisau tuh saya matikan dia. Saya bilang dalam nama Yesus matilah engkau gitu ya. Saat itu saya bangun ya. Saya mengerti satu hal ya. Dari dulu sebelum jadi orang percaya itu saya sering mimpi dikejar setan, hantu, sesuatu yang tidak baik. Di mana dalam pengejaran itu biasanya saya itu bahkan dicekek ataupun kalau mau bangun udah sadar tapi mata nggak bisa buka ya, buka mata. Nah, ternyata dalam mimpi waktu jadi orang percaya itu Tuhan menyingkapkan dengan mimpi itu adalah saya sudah menang gitu. Jadi kuasa dunia kegelapan itu tidak berkuasa atas saya lagi. Nah, itu mimpi yang berkesan yang pertama. Mimpi yang berkesan yang kedua adalah di mana tadi dikatakan engkau akan menjadi Daud. Nah, pada saat itu saya tidak tahu ya siapa tokoh Daud di dalam Alkitab dan saya penasaran. Jadi saya mencari tahu, saya baca tentang kisah Daud semuanya. Suatu hari waktu saya baca, saya merasa ngantuk ya. Akhirnya saya tertidur. Tertidur. Nah, di dalam mimpi itu saya lagi berdiri di tengah perperangan Raja Daud. Dan dalam mimpi itu saya melihat, oh ternyata itu Raja Daud. Nah, itu pengalaman ya yang saya rasakan. Saya nggak bisa beritahu gimana-gimana, tapi inilah yang saya rasakan waktu itu ya. Oke, yang kelima ya, cara Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui nubuatan, through prophesies, yaitu di 1 Korintus 14 ayat 3, The Passion Translation. Namun, ketika seseorang bernubuat, dia berbicara untuk menguatkan orang, membangun mereka, dan menghibur mereka. Nah, dari contoh dari kisah sini, kita bisa melihat kisah Timotius yang dikuatkan Paulus dalam pelayanannya, yaitu ada di 1 Timotius 1 ayat 18, The Passion Translation, berbunyi, maka Timotius anakku, aku mempercayakan kepadamu tanggung jawab ini, sesuai dengan nubuatan pertama yang telah diucapkan kepada hidupmu. Dan sekarang sedang dalam proses penggenapan dalam pekerjaan pelayanan yang besar ini, sesuai dengan nubuatan yang telah diucapkan sebelumnya kepadamu. Nah, kalau melalui nubuatan, biasanya nubuatan ini terjadi di dalam suatu komunitas atau suatu perkumpulan orang-orang percaya, biasanya di mana Tuhan menaruh sebuah pesan, sebuah nubuatan, sebuah firman kepada orang tersebut, biasanya itu nabi, untuk melepas nubuatan, firman tersebut, perkataan Tuhan kepada orang yang akan dinubuatkan, kepada orang yang Tuhan taruh di hati
nabi tersebut. Nah, biasanya nubuatan ini lebih cenderung bersifat akan terjadi di masa depan. Biasanya berisi pesan-pesan yang menguatkan, yang menuntun hidup orang tersebut. Seperti kisah Timotius tadi ya, di mana memang Paulus menguatkan Timotius akan pelayanannya. Nah, kalau dari ini, pengalaman saya melalui nubuatan, saya pernah 2 kali ibadah di gereja yang berbeda bersama papa saya, dan pernah dinubuatkan oleh dua nabi yang berbeda dari kota yang berbeda juga, dan di mana saya pribadi tidak menghampiri nabi tersebut, tetapi nabi tersebut yang datang kepada saya ya. Nah, nubuatan pertama yang saya terima dari Tuhan adalah melalui nabi, saya bisa katakan dari Jakarta alamatnya, itu adalah Tuhan akan menjadi gembalamu yang membimbing dan menuntun ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Nah, pada saat itu mendengar nubuatan ini ya, saya jelas tidak ngerti. Ini di mana ya? Bunyinya ayatnya di mana? Setelah udah tahu, udah mengenal Tuhan, udah tahu perkataannya, jelas tahu firman-Nya, tentu saya tahu ini ada di Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 ya. Ini menjadi ayat favorit saya karena ini adalah nubuatan pertama yang saya terima dari Tuhan yang menguatkan hidup saya ya. Karena memang nabi ini selain memberikan nubuatan ini, dia juga menceritakan atau mengatakan tentang kehidupan saya, di mana saya itu tidak pernah menceritakan kehidupan pribadi saya, tetapi dia tahu. Saya juga heran ya, lah kok bisa tahu dia? Saya kan nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Nah, jadi tentu ini perkataan dari Tuhan. Nah, nubuatan yang kedua adalah nubuatan dari Nabi Kupang ya, yang berkata, bermimpilah besar. Tuhan ingin engkau menjadi seperti bintang di tempat yang tinggi, yang bersinar di langit. Nah, ternyata nubuatan ini ada ayatnya, dan saya baru menemukan 1 tahun belakang ini. Dan ini sungguh membuat saya sukacita ya. Itu ada di Daniel 12 ayat 3 ya. Ini luar biasa sih. Ya, jadi itulah beberapa cara Tuhan berbicara ya. Saya cuma bahas 1 sampai 5 di minggu ini. Minggu depan saya akan membahas lagi selanjutnya sampai cara gimana kita supaya lebih peka lagi mendengar cara Tuhan. Sekian ya dari saya. Semoga pelajaran tentang The Speaking God bagian 1 ini memerdekakan, memberkati, semakin membuat kita mengerti, semakin membuat kita terbuka melihat perkataan Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat, dan anugerah berlimpah-limpah kepada kita semua. Amin.